Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang masih ada, masih eksis sampai hari ini, dan masih menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya, yang mana mukjizat itu melekat kepada Nabi yang menerimanya. Seperti misalnya tongkat Nabi Musa, maka akan berguna jika digunakan oleh Nabi Musa sendiri. Namun Al-Quran ini bukan hanya berguna ketika berada di tangan Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kepada kita dan seluruh umat manusia yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai penawar atau rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Bahwa kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar atau penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Jadi bukan hanya pada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran ini bisa bermanfaat, tapi pada kita sekalian, bagi orang-orang yang beriman, akan merasakan bahwa ini adalah mukjizat. Bagi orang-orang yang belum pernah membaca Al-Quran, belum pernah mengenal Al-Quran, belum pernah mengenal Islam, kita sering mendengar bahwa Al-Quran ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Mereka merasakan ketenangan di dalam diri mereka yang selama ini belum pernah mereka rasakan selama hidup mereka. Mereka merasakan kedamaian. Mereka meneteskan air mata ketika mendengarkan Al-Quran. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran bukan hanya berguna atau bermanfaat jika dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kepada kita sekalian, orang-orang yang ada iman di dalam dada mereka. Adapun bagi orang-orang yang zalim, maka Al-Quran ini bisa menambah kerugian bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Maka tidaklah Al-Qur'an ini akan menambahkan kerugian bagi orang-orang yang zalim. Di sini Allah menyebutkan bahwa kerugian ini diterima oleh orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang tidak mau menerima hidayah dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang berisi hidayah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang berisi hidayah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada satupun yang menjadikan kita manusia ragu ketika membaca Al-Quran. Dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita akan memperoleh yang namanya orang-orang yang bertakwa. Derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka hasilnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu berbeda ketika orang tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang zalim, dan dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran ini diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Bahwa Allah menurunkan manusia di bumi untuk menjalani ujian, namun tidak dibiarkan begitu saja. Allah memberikan petunjuk, berikan guidance, yakni Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Selain itu apa? Al-Quran juga memberikan keterangan atau penjelasan-penjelasan
bukti-bukti yang dapat diterima oleh akal manusia. Al-Quran memerintahkan atau menyuruh kita untuk berpikir ketika kita membacanya, termasuk ketika Allah memerintahkan untuk beribadah, maka di situ ada perintah untuk berpikir. Di situ ada petunjuk-petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan Al-Quran ini akan memberikan faidah, yaitu orang yang mengamalkan atau mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mari sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, kita membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita sadari bahwa kita tentu tidak sempurna dalam mengamalkannya, tapi kita tidak boleh berputus asa dan juga tidak boleh pesimis. Sebagai seorang mukmin, kita tetap harus optimis, berharap kepada Allah akan kebaikan dan ampunan dari Allah, dan kita juga tetap menjaga agar hati kita, diri kita bisa istiqomah di jalan yang telah Allah gariskan. Dan terakhir, kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Bisa kita katakan sebaliknya bahwa seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mau belajar Al-Quran dan juga tidak mau mengajarkannya. Tentu sebagai orang yang berakal sehat, kita akan condong kepada kebaikan. Maka kita perlulah upaya agar kita menjadi orang yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran, terus menerus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, dan kita berupaya agar senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini memiliki kebaikan. Dan sahabat sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk sahabat sekalian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.